makan siangnya hari ini aku mau masak garang asam ayam. Nah kemarin tuh kebetulan aku beli ayam pejantan gitu di Lotte. Ini tuh aku beli kemarin satu ekor tuh sekitar 35.000. Cuma aku bagi dua ya mams, karena aku dan suami tuh makan sehari cuma satu kali, cuma makan siang aja. Jadi separuhnya lagi aku masukin ke freezer. Nah untuk garang asam ayam ini bumbu yang dibutuhkan tuh gampang banget, cuma diiris-iris aja. Nah di sini aku pakai bawang merah kira-kira 5 siung, bawang putihnya 4 siung, ini jahe sama laos, nggak usah banyak-banyak mams, kira-kira sejempol aja, 2-3 sentian kita potong-potong. Terus cabai hijau ini supaya lebih seger lagi ya mams. Terus serai, kalau aku di sini serainya aku potong-potong, tapi terserah kalau mams mau digeprek aja terus dimasukin kayak gitu juga boleh. Aku pakai 2 ya ini serainya. Terus ini ada daun salam sekitar 3 lembaran. Nah di sini juga ada tomat hijau aku pakai sekitar 5 yang kecil-kecil aja. Terus ini ada lagi cabai rawit. Nah kalau mams punya belimbing wuluh atau belimbing yang kecil-kecil yang asam itu mams juga boleh pakai tambahin. Cuma di sini aku susah dapetinnya, jadi aku ganti sama air rendaman asam jawa. Nah ini sedikit aja kita rendam dulu, nanti baru kita ambil airnya. Terus untuk bumbunya di sini aku cuma pakai kaldu jamur sama Himalayan salt. Ini aku pakai yang masih bentuk kayak butir-butiran gini ya mams. Tapi nanti dia kalau dimasukin ke dalam masakan juga akan ini kok larut sendirinya. Kalau mams nggak mau pakai ini boleh juga pakai garam biasa. Nah sebenarnya ada satu lagi bumbunya itu gula juga cuma pakai sedikit. Cuma karena aku lagi diet gula, aku nggak pakai juga sih. Kebetulan pas suami juga kurang suka masakan yang harusnya dominan asin gitu, ada rasa manis-manisnya sedikit, dia tuh bisa tahu. Jadi aku tuh jarang banget buat nambahin gula di masakan aku. Jadi begitu ngejalanin diet rendah gula tuh nggak begitu berat banget, karena emang basically tuh kita jarang banget pakai gula, benar-benar jarang. Oke mams, kita langsung mulai ke step memasaknya ya. Oke mams, untuk menumisnya di sini aku pakai minyak Tropicana Slim yang minyak bunga matahari. Kalau nggak ada, mams boleh juga pakai olive oil, boleh pakai canola oil, boleh pakai minyak kelapa, apapun minyak yang sehat, yang memang rendah kalori. Tapi kalau misalkan mams merasa masih agak keberatan untuk mengganti minyak, mams boleh aja sih pakai minyak sayur biasa. Cuma jumlahnya tuh dikurangin ya mams, jangan terlalu banyak gitu. Karena percuma kalau misalkan kita pakai minyak yang nggak sehat, tujuannya mau masak masakan sehat, jadinya nanti gak jadi makanan sehat lagi gitu. Oke, untuk minyaknya aku pakai nggak begitu banyak sih mams, cuma kira-kira 1 sendok makan deh. Ups, segini aja. Ini buat numis cukup. Memang sih nggak akan semaksimal kalau misalnya minyaknya tuh banyak kayak kita masak biasa. Cuma ya nggak apa-apa demi kesehatan. Tapi kalau misalkan mams mau masak ini bukan buat diet atau apa, ya nggak apa-apa, pakai aja dengan jumlah yang biasanya. Kita tunggu sampai panas dulu ya mams. Apinya nggak usah terlalu besar, kecil aja, sedang cenderung kecil lah, soalnya nanti takutnya belum matang tumisannya tapi udah keburu gosong duluan gitu. Oke, ini kayaknya udah panas, jadi kita masukin dulu yang tadi ini ya. Nah ini kita masukin semua, kita tumis bareng-bareng. Kita tumis sampai layu ya mas. Garang asam ini enak banget, segar kalau misalnya dimasak atau dimakan lagi musim hujan kayak gini.
masak tuh ya males masak banyak-banyak, jadi aku cuma ini aja, masak menu simple kayak gini, satu udah beres. Ini kita tumis terus ya sampai nanti layu dan wangi tentunya. Oke, ini udah agak layu ya mams, bawangnya udah mulai layu, rempah-rempahnya udah mulai layu. Sekarang boleh kita masukin ayamnya. Jangan lupa dicuci dulu ya mams ayamnya, cuci yang bersih. Kita tumis lagi ayamnya sampai dia nanti agak setengah kaku gitu mams, setengah matang lah istilahnya ya. Baru nanti kita kasih air, jangan sekarang langsung dikasih air, jadi kita matangin dulu ayamnya baru nanti kita kasih air. Oke mams, kalau ayamnya udah kelihatan berubah warna kayak gini, kita bisa masukin ini air asam jawa. Kalau pakai air asam jawa ya, tapi kalau pakai belimbing bulu atau belimbing sayur, nanti kita masukinnya bareng sama tomat hijau sama cabai rawit. Kita masukin sesuai selera aja ya mams. Ini aku nggak pakai resep yang apa, yang pasti banget gitu. Aku sih sesuaiin aja sama selera aku dan selera mams masing-masing, karena tiap orang kan beda-beda. Nah setelah masuk, kita masukin air juga sesuai selera mams maunya segimana, apakah yang banyak kuahnya atau yang nggak begitu banyak kuahnya, boleh juga. Tapi kalau aku sih usahakan biar kerendam dulu aja ayamnya, nanti kan dia menyusut tuh selama proses pengampukan. Jadi aku lebih prefer ayamnya kerendam semua sama air kayak gini. Tambahin dikit lagi ya. Kalau udah begini, kita tinggal bumbuin aja. Di sini aku pakai garam Himalaya atau Himalayan salt. Kalau garam Himalayan salt ini asinnya lebih asin dari garam dapur biasa, jadi jangan banyak-banyak dulu ya mams. Aku pakai sekitar 2 sendok kecil ini, kira-kira 1 sendok teh. Nanti kalau kurang di perjalanan itu bisa ditambahin lagi. Kalau terlalu banyak takutnya malah keasinan. Buat kaldu jamur juga 2 sendok kecil ini atau 1 sendok teh lah. Tuh. Kalau mams mau tambahin gula boleh juga mams, jangan terlalu banyak ya, sedikit aja, sekitar setengah sendok teh dulu. Nanti kalau misalkan rasanya kurang baru ditambahin di akhir. Nah ini kita aduk, kita tunggu sampai mendidih. Nanti baru kita masukkan bahan-bahan yang terakhir, tomat hijau sama cabai rawit ya. Kita tunggu dulu ya sampai mendidih. Nah ini udah mendidih mams. Aku tadi koreksi rasa, ternyata agak kurang asin sedikit, jadi aku tambahin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus aku udah cek juga, ini udah agak lumayan empuk, cuma aku mau empukin sedikit. Kalau udah mendidih kayak gini, mams boleh masukin ini tomat hijau, cabai rawit. Kalau ada belimbing boleh kita masukin sekarang ya. Nah, jadi nanti begitu ayamnya matang, tomat sama cabainya juga ikut layu. Kalau udah gini, udah beres deh. Tinggal tunggu ayamnya empuk sesuai sama selera mams, dan juga tunggu tomat hijau sama cabenya layu. Kalau mau ditutup biar cepet. Oke mams, ini sudah matang, ayamnya sudah empuk, cabai rawit dan tomatnya juga sudah layu. Kalau
kalau udah kayak gini, menurutku sih kuahnya udah pas ya, nggak terlalu asat gitu. Jadi nanti begitu dimakan masih bisa makan sama kuahnya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita matikan deh. Nah mams, aku nih bikinnya garang asam ayam yang nggak pakai santan ya, karena bener-bener lagi mengurangi lemak, jadi nggak pakai santan, cukup yang kuah bening aja. Terus aku di sini pakai ayam pejantan. Kalau mams mau pakai ayam negeri juga bisa, nggak mesti ngikutin harus sama banget kayak yang aku pakai, karena kan pola diet tiap orang beda-beda. Ada yang cuma diet karbo. Kalau diet karbo kan berarti nggak perlu memperhatikan terlalu sama yang namanya gula, maksudnya sedikit, pemakaian sedikit tuh masih boleh. Terus untuk minyak goreng juga masih boleh pakai yang biasa. Nah ada juga yang dietnya diet rendah kalori kayak aku lagi mengurangi banget nih yang namanya konsumsi ayam negeri, karena tingkat lemaknya